Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masih dengan tema spesial Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema singkat saja tetap sholat walau ujian kita berat. Nah Ustadz Syam, gimana caranya tips and trick nih menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita seperti oksigen. Kalau nggak ada udara, nggak ada oksigen kayak kita sesek gitu. Nah gimana caranya sholat itu tidak menjadi beban tapi menjadi kebutuhan. Silahkan. Terima kasih Kak Caca. Habib Isa, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah ada di rumah. Bagaimana agar sholat ini benar-benar kita rasakan bahwa kita lah yang butuh dengan sholat dan Allah tak butuh dengan sholat kita, sehingga kita tiada terasa malas dan berat enggan untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka jawabannya adalah yang pertama tentu saja dengan iman. Tidak bisa orang sholat kalau nggak pakai iman. Semua para salafus soleh, para sahabat Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW sampai bengkak kakinya berdiri? Karena imannya. Kenapa para sahabat Nabi ada yang rela berjalan kaki berjauh-jauh bermil-mil sampai ke masjidnya Nabi. Sampai sahabat yang lain tuh nawarin, mau nggak aku kasih onta? Mau nggak aku kasih keledai? Mau nggak aku kasih kuda? Biar kamu gampang ke masjid. Apa jawabannya? Saya tidak mau. Biarkan saya dapat pahala dari jalan kaki yang jauh ke masjid ini. Subhanallah. Itu apa itu? Itu iman. Kenapa? Karena tak kelihatan oleh mata tapi mampu diyakini oleh hati. Ibu, Ya. Bu pernah jalan-jalan nggak Bu? Pernah. Pernah lihat orang pakai navigasi nggak Bu? Belok sini, di sini macet, di sini ini. Ibu udah kelihatan nggak macetnya itu waktu itu? Enggak. Nggak kelihatan. Tapi kenapa percaya? Padahal dari HP doang. Subhanallah. Orang-orang yang meyakini bahwasanya mengimani adanya surga, adanya neraka, adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pahala, adanya dosa, itulah yang membuat seseorang bisa melaksanakan sholat, melaksanakan seluruh ibadah karena ada imannya, dan iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Nah sekarang PR-nya bagaimana biar bertambah terus? Cara bertambah terusnya adalah yazidu bitta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau sekarang mungkin sholatnya nggak ada rasanya, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kemudian yang kedua, apa yang bisa membuat kita sholat ini akhirnya menjadi kebutuhan kita? Kita butuh dengan sholat dengan ilmu. Ibu, subhanallah, seseorang yang sudah berulang-ulang kali biasanya itu berangkat ke Mekah melihat Ka'bah, awal-awal tuh sangat-sangat ini, tapi lama-kelamaan udah berkurang-berkurang. Bagaimana cara bertambah lagi itu penasaran dan tangisannya? Dia harus nambah ilmu lagi tentang Masjidil Haram, nambah lagi ilmu tentang Ka'bah sehingga tidak hilang itu rasanya. Kita ini dari kecil sholat. Kapan terakhir belajar sholat? Ini sekarang lagi syuting. Itu dia. Beberapa detik yang lalu ini. Pertanyaan dalam hati, kapan saya serius belajar sholat tuh? Iya benar. Karena semakin kita nambah ilmu tentang sholat, semakin kita bisa menikmati sholat. Tahu ini takbir tuh buat apa sih? Benar. Apa sih hikmahnya takbir gitu ya? Anak kecil yang baru belajar naik sepeda, pas baru bisa tuh, naik sepeda mulu tuh. Karena ada ilmu barunya. Oh gitu, baik jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Yuk sekarang kita mau kasih kesempatan lagi nih buat jamaah untuk kita curhat. Langsung kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, yang mau curhat yang mana Bu? Tadi deh yang sebelahnya mana nih, yang mau curhat mana nih? Angkat tangan Bu. Angkat tangan. Wah Ibu nih, tadi sebelahnya Bu. Siapa tadi Ibu siapa? Ibu Haji Ila. Bukan namanya Ibu. Bu Mulpah. Oh iya sebelahnya Ibu Mulpah. Silakan Ibu Haji Ila. Yuk silakan ke depan. Mau curhat sama siapa nih? Habib Isa, Ustadz Maulana silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nur Fadilah dari Majlis Taklim Khairul Ummah Serang, Banten. Wah luar biasa. Ibu Nur mau curhat tentang apa? Galak amat Ibu. Curhat Pak Ustadz. Maaf saya Ibu. bawa HP. Gak apa-apa. Iya. Orang suka sholat tapi dia korupsi. Menyengsarakan orang banyak. Suka KDRT. Suka menyakiti orang banyak aja lah. Gimana ditolak apa tidak itu sholatnya? Oh gimana sholatnya gitu, orang yang zolim tuh gimana sholatnya gitu ya? Ditolak Baik. apa diterima? Baik, silakan Karena Habib dia Isa. jahat. Iya, silakan Habib Isa. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua kemaksiatan meskipun dilakukan tetapi kewajiban sholat tetap ada. Orang yang maksiat tetap wajib sholat. Tapi
kenapa saat seseorang rajin sholat ada aja yang masih korupsi, ada aja yang masih KDRT, ada aja yang masih jahat sama orang lain. Tandanya dia tidak memaknai sholatnya. Karena bagaimana seseorang yang memaknai sholatnya bisa nggak malu saat dia berhadapan sama Allah, tapi di saat yang sama dia zolim sama makhluk Allah. Dia berhadapan sama Allah, di saat yang sama dia mengambil harta makhluk Allah. Dia berhadapan di hadapan Allah, di saat yang sama dia membangkang, menzolimi orang lain atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Silakan Ustaz Maulana. Jadi salatnya hanya dilakukan. Padahal salat itu mendirikan salat. Jadi mendirikan salat bukan melakukan salat. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang salatnya bagus, yakin tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Tidak ada keinginan untuk berbuat jahat. Itulah hebatnya dari sholat itu sendiri. Makanya mohon maaf kalau bertanya gimana ya dia korupsi, bagaimana dia berdosa, berarti sholatnya agak kurang diperbaiki. Jadi harus baik-baik sedikit lah sholatnya. Baik, insya Allah Allah lembutkan hati pemimpin kita supaya benar-benar sayang sama masyarakatnya ya. Amin, ya Rabbal Udah cukup Ibu Alamin. Nur? Udah cukup. Baik, silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz semuanya. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh guru-guru kami, kepada seluruh jamaah Islam itu indah yang sudah mau belajar bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita benar-benar bisa memaknai sholat kita, benar-benar bisa menikmati sholat kita. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa mendirikan sholat. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederica mohon pamit undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.